Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarfan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya wa azam kutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibul Khatib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Dor Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Mugi, Syekh Abdul Iman Eyang Bonoskora, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salam wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 119, yang pakai cetakan kitab nomornya 90. Udah satu. Udah ketemu? Bagis sudah ketemu? Kiai udah ketemu Kiai? Mau mantau udah? Bang Sarip ada kitabnya Bang Sarip? Bang Imam udah ketemu? Bang Yani? Ada kitabnya? Ada? Bang Tony udah ketemu Bang Tony? Bang Sidik? Ada kitabnya? Apa langsung kita baca bab sholat aja? Kitab sholat? Apa dari wudhu? Dari wudhu ya. Masalah air kita lewatin aja udah. Kampung kita mah ongko lagi emang karang mah kagak ada yang punya sumur, kagak ada yang mandi di kali. Apa Sidik? Baca itu Pak Sidik, bab air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udah bagus, ketemu udah. Bang Andi udah ketemu Bang Andi? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qad yassarallahu subhanahu wa ta'ala kullan minas sa'idi wasyaqiyyi lima khuliqalahu fayassaros sa'ida bifadlihi lil imani wat ta'ati wa yassaros syaqiyya bi'adlihi lil kufri wal ma'asi. Wa qad yassarallahu subhanahu wa ta'ala kullan minas sa'idi wasyaqiyyi lima khuliqalahu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah masing-masing dari orang yang ditetapkan sebagai orang bahagia dan orang sengsara lima khuliqalahu, untuk perbuatan yang memang dia diciptakan baginya.
semua orang akan dipermudah oleh Allah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya. Gimana tuh Ustaz? Kalau catatan kita sejak zaman azali bahwa kita akan menjadi orang bahagia dari sekarangnya sudah dipermudah oleh Allah. Pasti dipermudah. Buat tobatnya enteng, buat ibadah gampang, buat sholatnya enak. Dipermudah oleh Allah. Kalau memang kita ditetapkan sebagai orang yang bahagia. Begitupun orang yang sengsara dipermudah sesuai dengan apa yang dia diciptakannya, apa yang ditentukan untuknya. Emang bakalan sengsara, ama sholat berat, ama ngaji awang. Pokoknya buat ibadah yang lain bawaannya udah malas aja. Gue dipermudah tuh. Itu kayak Bang Imam kan, buat ngaji berat rasanya. Jangan-jangan ditetapkan oleh Allah sebagai orang sengsara. Apa ya nih? Ngaji sih malam ini. Fayassara sa'ida bi fadlihi lil imani wat ta'ati. Maka Allah mempermudah orang-orang yang ditetapkan sebagai orang bahagia bi fadlihi dengan karunia-Nya lil imani wat ta'ati, untuk beriman dan melakukan perbuatan taat. Termasuk dikasih temen, dikasih pekerjaan, termasuk itu. Ada orang yang dikasih temen bener, yang tadinya dia daglok, karena berteman sama orang bener, ujung-ujungnya ke bawah ada mulain rajin sholat, mulain mau ngaji, mulain mau zikir, karena bertemannya sama yang bener. Itu termasuk dipermudah oleh Allah untuk melakukan perbuatan taat. Dikasih kerjaan juga, yang kerjaannya santai, buat ibadahnya enak. Itu pun termasuk salah satu dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Ada orang dikasih kerjaan sampai buat sholat aja susah. Istirahat jam 12:30, jam 1:15 sudah kudu masuk lagi. Kapan sholatnya, kapan makan siangnya. Apa nih Kak? Ada yang emang kagak disuruh ngapa-ngapain, tuh di rumah aja biar sholat enak, ngaji enak gitu. Ada yang begitu, dipermudah. Apa Ustaz? Itu pun termasuk kemudahan yang Allah berikan buat kita. Apa Sarif? Allah bikin kayak Pak Hari ngaji, jadinya kan Bang Sarip jadi ngikut ngaji begitu. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Caranya begitu, dikasih temen. Oh, gitu. Iya, memang keterangannya kan seperti itu. Tapi di kitab Majalis Susaniyah ada catatannya itu, fahuwa nadirun. Yang kayak begitu itu sangat jarang, sangat jarang.
yang tadinya rajin ibadah kemudian berbalik menjadi meninggal dalam kondisi tidak Islam, itu sangat jarang terjadi. Yang kebanyakan kalau emang sekarangnya dia rajin ibadah, memang dia dipermudah oleh Allah untuk menjadi orang bahagia. Begitu Bang Haji. Yang kebanyakan begitu. Fahwal aglabu, itu yang mayoritas terjadi. Ya kayak tadi tuh, itu fahuwa nadirun. Kalau nadir itu bisa jadi semiliar atu gitu. Sejuta satu dah, dari sejuta orang yang satu begitu. Jarang terjadi. Buat contoh doang, artinya kita jangan aman-aman banget gitu. Buat contoh doang. Makanya kan banyak para sahabat yang sering ngajak nangis bareng. Ayo kita nangis bareng tentang ilmunya Allah terhadap kita. Karena dia saking takutnya begitu kan. Karena ada contohnya. Ada kejadian orang yang tadinya rajin ibadah, pas begitu menjelang akhir hayatnya berbalik menjadi kafir. Ada yang seperti itu. Tapi fahuwa nadirun, itu sangat jarang terjadi. Yang kebanyakan terjadi, kalau emang dia orang bahagia, dari sekarangnya udah gampang. Buat berbuat taatnya gampang, berbuat baiknya gampang. Itu yang kebanyakan terjadi makanya. Begitu. Udah jelas ya. Wa yassara syaqiyya bi'adlihi lil kufri wal ma'asi. Dan Allah mempermudah orang-orang yang ditetapkan sebagai orang sengsara dengan keadilannya lil kufri wal ma'asi, untuk kekufuran wal ma'asi dan perbuatan maksiat, dan melakukan perbuatan maksiat. Iya Kiai. Ya kan tadi contohnya, emangnya dia udah malas sholat, bertemennya sama yang pada kagak sholat lagi, udah jadi pisan kan? Gitu. Atau dikasih kerjaan yang emang sulit buat sholat, emang dianya tadinya sama sholat rumana awang-awangan, dikasih kerjaan yang berat pisan lagi, yang susah buat sholat, udah makin jadi kan? Begitu Kiai. Tapi kalau dia meninggal minta sholat. Ya itu mah udah kita ngelihatnya zohirnya aja udah, ya udah pernah syahadat begitu udah. Kewajiban kita itu mah ya. Keluarganya. Ya kita kan begitu, nahkum bizawahir, kita menghukumi secara zohirnya aja. Emang kelihatannya dia orang Islam meskipun cuma KTP-nya doang gitu. Sholat kagak, puasa kagak, udah. Coba jangan Kiai nyolatin, udah biarin tuh, mau usah satir, jangan usah satir gitu. Yang level dia aja yang nyolatin udah. Kiai mau jangan pakai nyolatin orang begitu udah. Kayaknya diundang. Iya meskipun diundang kudunya paham. Rasul juga kan begitu. Begitu ada sahabat lagi yang ngelapor, udah Rasul bilang shollu ala sahibikum. Ya udah kalian aja yang nyolatin, saya nggak usah. Apa Sarif? Pokoknya yang ditetapkan sebagai orang bahagia akan dipermudah untuk melakukan kebaikan, mengerjakan perbuatan taat, dan orang yang ditetapkan sebagai orang sengsara akan dipermudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Bang Dika berdua sama perempuan kepergok mulu satpam, itu bersyukur kudunya. Berarti sayang tidak dipermudah untuk maksiat. Ini mau udah ngapain aja masih kagak kepergok juga. Itu berarti dipermudah untuk maksiat.
Kalau Ustadz mah kagak ya, Ustadz mah ya. Emang udah ketahuan tukang bohong, undangannya banyak lagi. Dipermudah buat bohong jadinya. Giliran jadi orang bener kagak ada undang-undang. Aduh. Udah tuh. Qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang mau memberi, yang mau infak, mau sedekah, mau zakat, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo bil husna dan meyakini al husna, meyakini adanya alam akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang-orang seperti ini kami permudah untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan kemudahan, kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang pelit, medit, kikir, bol kuning, pantat burik, buntut gasiran. Apa Ustaz? Bakhil. Adapun orang-orang yang pelit, nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, wastaghna, dan mereka merasa cukup dengan kehidupan mereka, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak meyakini adanya alam akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami permudah orang seperti ini untuk kesulitan, untuk kesengsaraan. Jadi orang yang sekarangnya bisa infak, bisa sedekah, bisa melakukan perbuatan taat, bisa bertakwa, memang itu dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya orang yang pelit itu emang dipersulit oleh Allah, dikasih rasa berat buat ngasih, dikasih rasa berat buat infak, dipersulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami permudah untuk mendapatkan kesengsaraan. Apa jujur? Apa Ustaz? Gimana? Ngomong tak? Nambahin? Enggak? Bagus kali bagus. Cukup. Oke, udah jelas. Kalau kagak mau infak aja masih muslim. Muslim masih, Kiai. Muslim masih. Cuma itu tadi pertanyaannya, jangan-jangan kita diciptakan sebagai orang sengsara. Karena begitu diajak buat infak berat rasanya. Itu jangan-jangan kita diciptakan buat jadi orang sengsara. Karena orang-orang yang ditentukan oleh Allah sebagai orang bahagia pasti dipermudah untuk ngasih, untuk memberi, untuk infak. Dipermudah tuh. Yang pertama emang dikasih modalnya gitu kan. Yang kedua dikasih kemudahan. Karena nggak sedikit orang yang padahal kalau kita lihat hartanya melimpah, tapi jangankan sampai infak,
Kadang-kadang sama diri sendiri sama keluarga aja pelit. Emang sering terbalik gitu. Yang romana miskin buat infak romana getol banget. Dan yang kaya rada susah buat infak. Bang Imam yang emang kurang dermawan banget romanya. Cuma kan bingung dia apa yang mau dikasih gitu. Dermawan doang. Baru pengen doang. Saya juga kalau kaya mah saya kasih. Gak kaya lupa. Gitu. Begitu Kiai. Kudunya kita curiga kalau diajak infak rasanya berat, gitu. Diajak sodako rasanya berat. Kudunya kita curiga, jangan-jangan kita diciptakan sebagai orang sengsara. Gitu. Karena itu kan, kenapa sih Allah dalam ayat ini Allah jelaskan yang paling pertama akto dulu, ngasih dulu, baru takoknya belakangan. Karena biasanya orang sama harta rada pelit, rada susah buat keluarin. Kalau ibadah badan mah siapa gue bisa, sholat, puasa, banyak yang bisa. Tapi kalau udah buat menyangkut ibadah yang berkaitan dengan harta, rada berat. Biar kata kaya banget juga. Oh bagus. Sayyidina Abu Bakar kerjaannya selama 2 tahun menjabat sebagai khalifah cuma 2 kan. Yang pertama merangin orang-orang murtad, yang kedua merangin orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Zaman dulu aja udah banyak yang bingung. Sama infaknya berat. Ya kan lihat aja Mang Haji surahnya. Kan setelah ini kan fasanuyassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza tarad. Padahal hartanya enggak ada gunanya sedikit pun kalau nanti dia kembali kepada Allah. Ini lagi ngomongin harta dulu. Ini surah Al-Lail itu emang buat harta. Ayat selanjutnya dah wa sayajannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan orang-orang yang takwa akan dijauhkan dari neraka. Yang mana orang yang takwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang-orang yang memberikan hartanya sebagai pembersih, untuk membersihkan hartanya. Ini lagi surah lagi ngomongin harta dulu ini. Lihat aja ke depannya. Jadi man'a'to memang ngasih harta, sedekah harta. Begitu Mang Haji. Ya mungkin di ayat yang lain bisa diartikan atau memberikan yang lain, tapi dalam surah Al-Lail memang khusus tentang harta, memberikan harta. Kita apal banget itu ayat. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Semua anugerah nikmat yang Allah berikan buat seseorang tidak ada nilainya illa btigha wajhi rabbil a'la, kecuali yang diniatkan untuk mendapatkan ridho. Udah. Makanya kalau ngartiin Al-Quran lihat itu dulu, ayat selanjutnya kayak gimana. Makanya temennya bakhil, pelit temennya. Fa'amma man ato lawannya wa amma man bakhila. Emang udah. Wastagna. Dia cuma sibuk memperkaya dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu pun rasa ringan untuk bantuin orang buat memberikan infak
itu pun memang Allah berikan kepada kita. Tandanya kita berarti orang yang bahagia karena dipermudah untuk infak. Sebaliknya orang yang pelit sama infak romannya berat, jangan-jangan dia ditetapkan sebagai orang sengsara. Begitu Bang Haji. Kalau istilah ditarik ke atas bawah kurang, ditarik bawah ke atas kurang. Kagak itu mah orang kampung doang yang begitu. Awal, Buya sering pesan begitu ya. Istarzik bisodako, pancing rezeki dengan sedekah. Coba aja, kita punya sarung atu, kita potong sebelah, tinggal sebelah. Ntar gue yang lihat kesian, ini gue kasih sarung dah, begitu. Apaan? Iya kagak pakai ditarik ke atas, yang bawah kebuka, ditarik ke bawah, yang atas kebuka, kagak. Ntar gue yang lihat kesian amat tuh orang sarungnya kecit amat ya gitu. Udah mau sampai dengkul. Begitu Mak Haji prinsipnya. Istarzik bisodaqah. Cuma kita aja yang mikirnya ke sono, habis buat kita sendiri gue romannya belum cukup. Dan dulu Buya bilang begitu, istarzik bisodaqah. Sering bacain itu. Sama satu lagi tuh, anfik mafil jaib ya tika mafil goib. Dan dulu Buya seperti itu ngajarinnya, infakkan apa yang ada di kantong, nanti yang dari mana-mana datang. Apa Imam? Kon kantongnya kosong gitu. Dompet gitu. Iya Kiai, silakan. Kalau saya menginfakkan uang apa saja, tujuannya untuk orang tua saya yang sudah meninggal, saya dapat apa enggak? Semua Kiai, semua. Justru itu yang cakep. Kalau kita niatin buat diri kita sendiri, yang dapat kita doang. Kalau kita niatin buat orang tua kita yang sudah meninggal, semua yang kita niatkan dapat, kita sendiri pun dapat. Hah? Iya. Justru yang cakep mah begitu. Sangat beruntung orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Apa ya nih? Dalam keadaan bangkrut. Ya bangkrut. Mau ngapain aja diliatin buat orang mulu. Dia sholat niatin pahalanya buat orang lain. Dia ngaji niatin pahalanya buat orang tuanya. Buat dianya kagak. Tapi dengan dia niatin buat orang lain, dia sendiri pun akan kebahagiaan. Maksudnya bangkrut tuh begitu. Ngapain aja niatnya buat orang tua saya, ngaji buat orang tua, sholat pahalanya buat orang tua, dibuat orang lain mulu. Begitu maksudnya Bang Yani. Gimana War? Hah? Oh, pertanyaan Bang Maruf. Cakep gitu malah. Malah kudunya setiap kita ngapain aja niatinnya begitu buat orang tua kita. Kudunya. Udah tuh. Hah? Kita pulang mau apa? Iya. Buat ngapain aja kita niatin buat orang lain, kita ntar pulang bawa apaan gitu. Nah, justru kita paling banyak ntar bawanya dengan begitu. Gimana Kiai? Jelas ya? Wa akhraja Muslim an Jabir anna Suraqah bin Malik bin Ju'shum qala ya Rasulullah bayyin lana dinana ka'anna khuliqnal ana fimal amalu afima jaffat bihil aqlamu
wajarrat bihil maqadiru am fima yustaqbalu. Qala fima jaffat bihil aqlamu wajarrat bihil maqadiru. Qala fa fimal amalu. Qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu wa kullu amilin bi amalihi. Ustaz tadi apa aja oh doang. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Gitu. Apa Ustaz? Panjang enggak hadisnya ya? Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Jabir bahwasanya Suraqah bin Malik bin Jushum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana." Tolong jelaskan tentang agama kita. Ka'anna khuliqnal ana. Yang berkaitan dengan untuk apa kita diciptakan sekarang. Fimal amalu. Bagaimana perbuatan yang kami kerjakan? Afima jaffat bihil aqlamu wa jarrat bihil maqadiru amfima yustaqbalu. Apakah perbuatan yang kami kerjakan ini memang mengikuti yang dicatat oleh kolam dan yang telah ditentukan oleh takdir, atau memang sesuai dengan yang kami usahakan? Apakah perbuatan yang kita kerjakan ini memang dari sononya udah dicatat begono, atau memang kudu kita usahakan? Pertanyaannya begitu tuh. Malam ini kita bisa ngaji, Bang Yani malam Rebo bisa hadir. Apakah memang dari dulunya udah dicatat begono, atau memang ada usaha kita? Apaan? Jawabannya 3, karena diomelin sama babe begitu. Qala fima jaffat bihil aqlamu wa jarrat bihil maqadir. Rasulullah menjawab, perbuatan yang kita kerjakan sekarang sesuai dengan yang sudah dicatat oleh kolam dan yang ditentukan oleh takdir. Jadi malam hari ini Bang Sidik bisa hadir ke majelis, memang dari dulu catatannya begono bahwa pada tanggal 2 Agustus malam Rebo Bang Sidik hadir ke majelis. Memang sudah dicatat dari dulu. Apa Ustaz? Qala Suraqah bertanya lagi, fafimal amal lah, terus buat apa kita berbuat? Kita ngerjain sesuatu buat apa? Kalau memang sesuai dengan apa yang dicatat di sana. Qala Rasulullah menjawab, i'malu lah, kerja mah kerja aja. Beramal ya beramal aja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua orang akan dipermudah untuk melakukan perbuatan sesuai tujuan dia diciptakan untuk apa. Kalau memang dia diciptakan untuk orang bahagia, pasti dipermudah untuk melakukan ketaatan. Udah, berbuat aja, beramal aja. Wa kullu amilin bi amalihi, dan semua orang yang melakukan sesuatu pasti akan menerima balasan dari perbuatannya. Oh, udah kerjain aja. Apakah nanti kita jadi bahagia atau sengsara? Ya jangan dipikir dari sekarang. Kerja mah kerja aja. Sholat ya sholat aja. Puasa ya puasa. Zikir ya zikir. Apakah nanti kita akan husnul khotimah atau sul khotimah? Ya itu mah terserah Allah aja. Dulu catatannya gimana. Yang penting tugas kita sekarang kerjain aja. Tapi ingat, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang akan dipermudah
untuk melakukan perbuatan yang memang dia diciptakan untuk. Kalau memang kita diciptakan sebagai orang bahagia, pasti akan dipermudah untuk melakukan perbuatan yang membuat kita bahagia. Udah gitu aja. Apa? Oh. Enak kan jadinya. Kalau sekarang kita sama sholat enteng, sama ngaji enteng, berarti mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia. Karena nggak semua orang bisa, kalau bukan Allah yang gerakkan, nggak semua orang bisa. Banyak orang yang padahal waktu luangnya banyak. Kayak teman-teman kita, emang kebanyakan kagak ada kerjaannya kan. Apa guys? Ya kan, sekalipun ada kerjaannya tetap kalau malam mah biasanya udah pada santai gitu. Kenapa nggak pada bisa hadir? Ya memang belum digerakkan oleh Allah. Dan kudunya kita curiga tuh kalau nggak digerakkan buat hadir, jangan-jangan kita ditentukan sebagai orang sesat. Apa Imam? Kayak Bang Imam kan udah malam jam 10 pengen ngaji susah, masih aja megang orang, megang bininya. Iya maksudnya? Kalau kayak kita kan aja udah biasa malam ini. Nah, ada sebagian kan yang ngaji yang maghrib tuh. Nah, itu beda deh. Ya kita nggak ngomongin orang lain, kita ngomongin teman-teman kita yang biasa ngaji malam. Udah itu aja, nggak usah pakai ngurusin orang lain. Biarin dia mah. Yang lain ngaji habis maghrib udah silakan, yang ngaji juga. Kan kayak Bang Sidik, dia ngaji tempat lain, romana kagak betah, gitu. Ngaji kemari berat, awang, kejauhan, bagaimana ya? Gitu. Ujung di rumah aja, bengong asal malam. Gitu. Ngaji kagak, zikir kagak, melek mah iya. Gitu. Apa Sidik? Iya, gitu. Pakai iya lagi. Bisa kan? Begitu. Ya, kita nggak ngomongin orang lain udah. Biarin aja yang lain mah mau ngaji habis maghrib, habis isya. Ya, yang penting ngaji. Kudu curiga tuh kalau kita rasanya berat buat ibadah, buat ngaji, ya jangan-jangan kita ditetapkan sebagai orang sengsara. Tapi naudzubillah jangan sampai. Wa amma qauluhu ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'an fal muradu syu'unun la yabtadiha. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap harinya Allah selalu mengerjakan sesuatu. Huwa fi sya'an, selalu dalam keadaan sibuk. Fal muradu syu'unun la yabtadiha. Maka yang dimaksud dari ayat ini adalah kesibukan yang bukan baru terjadi, baru muncul. Bukan berarti sekarang baru ngatur-ngatur, bukan. Syu'unun la yabtadiha, kesibukan yang baru muncul. Dzakara sahibul kasyafi anna Abdullah bin Thahir qala lil Husain bin Fadil
Ashkala alayya qaulahu ta'ala kulla yaumin huwa fishan ma'ama soha annal kolama jaffa bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Faqala al-Husain hiya syu'unun yubdiha ay yuzhiruha ala wifqi qada'ihi fil azali la syu'unun yabtadiha ayyan sya'uhal ana. Menjelaskan Shahibul Kasyaf bahwasanya Imam Abdullah bin Thahir pernah berkata kepada Imam Husain bin Fadl, Ashkala alayya qauluhu ta'ala kulla yaumin huwa fishan. Aku dibuat pusing oleh firman Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin huwa fishan. Setiap harinya dia Allah selalu dalam kesibukan. Ma'ama soha annal qalama jaffa bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Padahal kita tahu bahwa yang benar itu kolam sudah selesai mencatat semua kejadian sampai hari kiamat. Kok ayat ini bilang setiap hari Allah sibuk? Tapi pernyataan yang benar kan kolam sudah selesai mencatat. Ini yang mana yang benar gitu. Amun. Faqala al-Husain, Imam Husain menjawab, hiya syu'unun yubdiha ay yuzhiruha ala wifqi qada'ihi fil azali. Yang dimaksud kesibukan di sini adalah Allah sibuk menzahirkan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan ketetapannya sejak azali. La syu'unun yabtadiha ayyan sya'uhal ana, bukan kesibukan yang baru muncul atau yang baru dia ciptakan sekarang. Jadi cuma sibuk menzahirkan catatan yang dulu sudah ditetapkan sejak azali, bukan yang baru muncul. Awal Allah ngasih rezeki Imam Ma'ruf bukan gara-gara doa yang barusan, bukan. Bukan karena Imam Ma'ruf doa kasih rezeki dah, bukan. Tapi memang catatannya dari dulu begono, bahwa setelah doa malam hari ini besok pagi dikasih nasi uduk oleh Allah. Apa Ustaz? Bingung dah, puyeng dah. Apa Ustaz? Tambahin biar yang lain gak bingung. Apa Bang Yani? Paham itu udah. Jadi perbuatan yang kita kerjakan sekarang bukan perbuatan yang baru diciptakan oleh Allah, bukan perbuatan yang baru ditentukan oleh Allah. Tapi Allah hanya menzahirkan sesuatu yang dulu sejak zaman azali sudah ditetapkan. Pak Juju bisa hadir ke majlis bukan karena niatnya baru muncul tadi sore, antar malam datang bukan gara-gara itu. Tapi memang sejak zaman azali sudah ditetapkan oleh Allah bahwa malam hari ini Pak Juju hadir. Udah ketetapan dari sononya, dari dulunya, sejak zaman azali. Pada hari ini kita bisa mengerjakan perbuatan baik, perbuatan taat, memang dari dulu sejak zaman azali sudah ditetapkan, sudah dicatat. Sekarang tinggal pelaksanaannya. Bukan karena baru niat kita, tadi sore niat ntar malam hadir bukan karena itu, bukan baru diciptakan. Tapi memang dari dulu catatannya begitu. Bahkan kita niat pun itu sudah diciptakan oleh Allah. Bahwa maghrib Bang Imam niat mau ngaji ntar malam itu udah ada catatannya. Gitu. Apa kok?
Bang Kismono lagi ngaji ngopetin kulit aja itu udah catatannya. Apa guys? Canda Bang Gis, marah lagi Ramadan. Iya, bukan niat yang baru. Gara-gara kita niat, Allah berikan kekuatan untuk melakukan sesuatu, bukan. Tapi memang catatannya dari dulunya Bugono. Sampai kita niat pun memang catatannya dari dulu Bugono. Begitu. Bang Yani niat ntar malam aja nganterin mobilnya sekalian ngaji. Itu bang catatannya Bugono bahwa siang hari ini Bang Yani niat Bugono gitu. Yang mau dicatatannya. Bukan kita ngaji gara-gara niat kita tadi siang, bukan. Semuanya sudah dicatat. Gimana Kiai? Nambahin. Li'anna takdiro sabikun, karena takdir itu sudah dari dulu ditetapkannya. Faqoma Abdullah wa qabbala ra'sal Husain, maka Imam Abdullah bangun dan mengecup kening Imam Husain. Husain bin Fadl ya, bukan Sayyidina Husain, bukan. Wa dzakara ba'dul ulama'i anna Ibnu Syajari jalasa yauman ala kursiyyin wa azahu. Fa dzakara ayata fa waqafa rajulun ala ra'sihi wa qala fama yaf'alu rabbukal ana. Pasakata wabata mahmuman fara'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala lahu inna sa'ila huwal Khadir wa sayaudu ilaika faqul lahu syu'unun yubdiha wala yabtadiha yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akhorina. Fa'atahu fasa'alahu fa'ajaba faqala lahu sholli ala man 'allamaka. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa Ibnu Syajari duduk satu hari pernah duduk di atas kursi tempat dia memberikan nasihat. Fadzakarul ayata, maka dia ingat dengan ayat itu. Kullu yaumin huwa fishan. Fawaqafa rajulun ala ra'sihi wa qala, maka ada seseorang yang berdiri di dekat kepalanya. Di hadapannya. Waqala, dan orang itu bertanya, fama yaf'alu rabbukal ana. Kalau begitu apa yang sedang dilakukan Tuhanmu sekarang? Dia ingat ayat itu. Kullu yaumin huwa fishan, setiap hari Allah dalam kesibukan. Nah, terus Allah lagi ngapain sekarang? Ada yang nanya begitu. Fasakata, dia diem, nggak bisa jawab. Wabata ma'muman, ujung-ujungnya kagak bisa tidur dia, pusing. Wabata, tidur, mahmuman, dalam keadaan pusing. Apa ya jawabannya ya? Ayatnya Bugono, kira-kira ngapain ya sekarang? Fama yaf'alu rabbuka. Fara'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka dia tanyakan pertanyaan itu. Faqala lahu, Rasulullah menjawab, inna sa'ila huwal Khadir, yang nanya itu Nabi Khidir.
Dites sama Nabi Khidir. Wasayaudu ilaika, ntar dia balik lagi. Fakul lahu, kalau Nabi Khidir balik lagi, jawab pertanyaannya. Syu'unun yubdiha wala yabtadiha. Allah sibuk menzohirkan ketetapan yang sudah tercatat sejak azali dan bukan sibuk melakukan perbuatan yang baru. Jawab seperti itu. Rasulullah yang ngajarin. Yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharina. Allah merendahkan satu kelompok dan mengangkat derajat kelompok yang lain. Fa'atahu fasa'alahu. Maka Nabi Khidir datang lagi kepadanya dan beliau bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Fa'ajaba, maka Imam Ibnu Syajari menjawab pertanyaan itu sesuai yang diajarkan Rasulullah. Faqala lahu, maka Nabi Khidir berkata kepadanya, sholli ala man 'allamaka. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada orang yang mengajarkanmu. Hah? Tahu Nabi Khidir gitu. Dia boleh diajarin sama Rasul, tahu juga. Makanya sholli ala man 'allamaka. Apa? Yang ngajarin Rasul, yang nanya Nabi Khidir. Jadi ingat tuh ya, semua yang kita kerjakan sekarang memang catatannya sudah ada sejak azali. Sekarang hanya tinggal pelaksanaannya aja. Wa hadza akhiru ma aradna iradahu fi hadzal qismi. Dan inilah bagian akhir dari apa yang ingin kami sampaikan di bagian ini, bagian yang pertama. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Jam 12. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.